Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aditya Azhar. Saya hari ini akan mempresentasikan estetika 4 karya seni menggunakan pendekatan dari Edmund Burke-Hillman. Jadi, siapa itu Edmund Burke-Hillman? Edmund Burke-Hillman merupakan seorang sejarawan seni dan seorang kritikus seni yang ada di tahun 1930-an sampai 2000-an awal. Ia banyak berkontribusi terhadap pendekatan analisis seni yang sistematis yang membuat seni lebih mudah dipahami dan bagaimana cara menilai hal tersebut. Ya, kita langsung lanjut aja. Karya estetika pertama yang akan kita bahas adalah karya dari Barat, yaitu David by Michelangelo. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang deskripsi terlebih dahulu. Patung ini memiliki proporsi yang sangat ideal, terlihat dari badannya yang bagus dan terlihat estetis. Yang kedua adalah dia menggambarkan tokoh yang tenang dan estetik, terlihat dari gaya menggambar Yunani tahun 1500-an yang membuat tokoh tersebut banyak menggambarkan detail pada anatomi otot tersebut. Dan terakhir adalah detailnya terlihat yang realistis dengan gaya lukisan zaman dulu. Yang kedua adalah analisis formal, komposisi kontrasposto yang membuat gaya menggambar dari ukiran tersebut mengikuti standar Yunani kuno, dari badan ideal dan tubuh yang halus. Lalu yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam karya seni tersebut melambangkan keberanian, kepercayaan diri, dan simbol estetik. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam karya ini terlihat dari ukirannya yang melambangkan keberanian, kepercayaan diri, dan sebagai nilai dari estetika Yunani kuno. Terakhir adalah penilaian. Penilaian dalam karya seni ini menjadi salah satu karya ukir terbaik karena menggabungkan estetika, simbol, dan teknik pahat yang luar biasa. Oke, untuk estetika kedua adalah estetika dari timur, yaitu Great Wave of Kanagawa dari Hokusai. Lukisan ini memiliki deskripsi Gunung Fuji sebagai latar belakang dalam karya seni tersebut. Lalu ada ombak melengkung yang menjadi ciri khas dalam lukisan Jepang dan lukisan ini. Lalu ada warna biru sedikit kekuningan yang menjadi ciri khas dalam warna pada lukisan ini. Nah, fun fact-nya dalam lukisan ini diambil oleh Uniqlo dan dijadikan sebagai desain baju dalam karya seni tersebut. Lalu ada analisis formal. Analisis formal pada lukisan ini ada pada ketegangan pada ombak, lalu ada lengkukan pada ombak, ruang kosong yang mengisi ruang visual dalam karya tersebut. Lalu yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam karya tersebut melambangkan seperti keabadian dalam Jepang, ketidakpastian hidup, dan mewakili kekuatan alam. Lalu yang terakhir adalah penilaian. Penilaian tersebut ada menjadi ikon karya seni salah satu paling terkenal di Jepang dan menjadi penyampai filosofi terbaik pada saat itu. Yang ketiga adalah lukisan Nusantara, penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh. Deskripsi dalam karya tersebut adalah penggambaran tokoh orang-orang Belanda yang memiliki kepala yang besar, yang dapat menjelaskan bagaimana egoisnya mereka. Lalu ada pada lukisan yang penuh tokoh dan latar warna yang oranye sedikit kecoklatan. Lalu analisis terhadap karya tersebut adalah perbedaan gestur yang menjadi sindiran terhadap penjajahan pada masa kolonialisme tersebut. Lalu yang ketiga adalah interpretasi, melambangkan penindasan dan perlawanan yang menjadi salah satu historis masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah penilaian. Karya ini bukan hanya sekedar karya seni biasa, tetapi juga memiliki nilai historis yang tinggi. Lanjut, estetika dari Indonesia. Terakhir adalah estetika Indonesia, yaitu Garuda Wisnu Kencana yang dibuat oleh Nyoman Nuarta. Deskripsi pada karya seni ini adalah patung di 3 dimensi yang berukuran sangat besar yang terletak di Bali yang memiliki warna hijau sedikit keemasan yang menjelaskan bagaimana Dewa Wisnu menunggangi burung Garuda. Lalu analisis formal. Ukiran pada karya seni ini terlihat sangat kompleks dan detail dan memiliki komposisi yang simetris. Lalu interpretasi. Karya seni ini bisa menjadi
interpretasi sebagai kekuatan, pelindung, dan kebebasan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah penilaian terhadap patung Garuda Wisnu Kencana. Patung ini bukan hanya menggabungkan nilai budaya, spiritual, dan kebersamaan Indonesia gitu, tapi patung ini menjadi simbol bahwa karya seni Indonesia bukan hanya karya seni biasa, karena patung ini menjadi salah satu patung terbesar di dunia dengan tinggi 121 meter. Oke, dari teori estetika dari Edmund Burke-Hillman ini saya jadi belajar bahwa karya seni bukan hanya suatu estetika dalam keindahan visual, tapi memiliki cerminan dalam gaya hidup, historis, dan bagaimana karya seni itu dapat menjadi simbol pada suatu negara. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.